Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan terbaik, dan tentunya selalu berbahagia. Sebuah kisah terbaru akan saya bacakan yang ditulis oleh Endara Kimi dalam judul Santet Raja Banaspati. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Belanja di mana itu? Tanya Bu Surti. Alisnya langsung mengernyit. Belanja di minimarketnya Pak Kiai. Tadi habis jemput sekolah sekalian belanja, jawab Bu Tati ringan. Bu Sumi dan Bu Ratna datang dan menimpali. Iya, lagi pula uang belanja di sana katanya buat biaya anak yatim. Wajah Bu Surti langsung mengeras. Anak yatim. Memangnya saya nggak pernah bantu orang? Jawab Bu Surti sinis. Ibu-ibu segera pergi meninggalkan Bu Surti yang masih mengomel. Pak Karto muncul dari dalam, memanggul karung beras. Sudahlah Bu, biarin saja. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Pak Kiai itu orangnya baik. Kalau orang suka belanja di sana, ya biarin saja. Toh pelanggan kita juga banyak. Bu Surti melotot. Orang baik apanya? Sok suci. Semua orang cuma lihat luarnya saja. Pak Karto menarik nafas berat. Bu, jangan ngomong sembarangan. Gak enak kalau didengar orang. Bu Surti tidak mengindahkan nasihat suaminya. Wajahnya masih tampak kesal. Bibirnya cemberut, di matanya ada kilat kemarahan. Lihat saja nanti. Kau akan tanggung akibatnya, Pak Kiai. Batin Bu Surti berkata. Siang itu, Bu Surti gelisah dari duduk berdiri lagi. Kemudian keluar lagi dan masuk lagi. Tak lama kemudian, lewat ibu-ibu lainnya, membawa kantong belanjaan. Bu Surti menatap tak berkedip, mulut nyinyirnya gatal ingin bicara. Ia segera bangkit dari duduknya, terburu-buru keluar dan menyapa ibu-ibu yang lewat. Habis belanja, Bu. Di sini ada bonusnya loh, kalau belanjanya banyak. Rayu Bu Surti. Terima kasih Bu Surti. Belanja di sana bisa ngutang. Sahu salah satu ibu-ibu, lalu pergi meninggalkan Bu Surti yang kaget bercampur kesal dapat jawaban tak terduga. Hah? Ngutang? Dikasih bonus kok maunya bisa ngutang, gerutu Bu Surti. Pukul 21.30, di desa sebelah lampu minyak di rumah Mbok Kantil bergoyang diterpa angin. Asap kemenyan mengepul, bercampur bau menyengat darah ayam hitam yang baru disembelih. Apa tujuanmu, Surti? Tanya Mbok Kantil. Saya mau habisi Kiai Hidayat, Mbok, kata Bu Surti. Hah? Kau yakin? Yang mau kau habisi itu bukan orang biasa? Suara Mbok Kantil serak, matanya menatap tajam. Bu Surti menunduk sedikit, tapi suaranya mantap. Yakin, Mbok, berapapun bayarnya, saya sanggup. Pokoknya Kiai Hidayat harus mati. Mbok Kantil memejamkan mata, menerawang. Santet biasa tidak bakal mempan. Kita pakai Banaspati saja. Si Mbok yakin 100% ini manjur, kata Mbok Kantil percaya diri. Bu Surti tersenyum tipis. Bu Sarti mencondongkan tubuhnya ke arah Mbok Kantil. Suaranya setengah berbisik. Asal berhasil, Mbok, saya nggak peduli caranya. Baiklah, nanti besok malam saat tengah malam akan Mbok lakukan. Pulanglah, nanti ada yang curiga jika kau ada di sini terlalu lama. Bu Surti mengangguk mengerti. Ia mengeluarkan uang gepokan dari dalam tasnya. Setelah itu pamit pulang. Keesokan harinya, malam pukul 12, di rumah Mbok Kantil. Perempuan tua itu duduk bersila, memakai pakaian serba hitam. Mulutnya bergerak-gerak mengunyah sirih. Ia membuka kain hitam dan mengambil keris. Kemudian mulutnya komat kamit, suaranya bergetar pelan. Aji neng peteng, terang nolan geni bakar sukmo, bakar jiwa. Suara Mbok Kantil terdengar berat dan serak. Asap mengepul dari mangkuk tanah liat menyala tinggi. Baskom yang berisi air kembang 7 rupa beriak, seperti ada yang memainkan. Mbok Kantil menaburkan kemenyan di atas mangkuk tanah liat
secara gaib mangkok itu menyala. Mbok Kantil menyemburkan air sirih dari mulutnya. Api itu semakin besar dan membentuk bola api. "Pergilah, habisi Kiai Hidayat, dia milikmu," kata Mbok Kantil memberikan perintah. Bola api itu naik turun seperti mengerti perintah Mbok Kantil. Terdengar sahutan suara lelaki serak diiringi tertawa. "Baiklah." Sementara itu, di tempat lain, brak! Jendela terbanting keras terbuka diiringi suara angin yang menderu. Banaspati melesat keluar dari jendela, terbang tinggi menuju rumah Pak Kiai Hidayat. Di langit malam yang pekat, Banaspati meluncur cepat ke rumah Kiai Hidayat. Ia berputar-putar di atap rumah, menimbulkan suara gaungan beribu-ribu tawon. Banaspati bergerak ke arah atap kamar Kiai Hidayat, tapi Banas itu berhenti. Cahaya putih tipis bersinar membentuk jaring laba-laba melilit seluruh rumah. Setiap kali api Banaspati mendekat, jaring itu berkilau terang menolak masuk. Suara tawon semakin keras. Setiap sinar cahaya putih menghantamnya. Banaspati meraung, apinya memercik, lalu berbalik arah, menghilang di telan gelapnya malam. Di dalam gubuknya, mata Mbok Kantil mendadak terbuka, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sial, ternyata dia sakti juga, umpat Mbok Kantil. Rumah itu diselimuti jaring laba-laba bercahaya. Pak Kiai memiliki ilmu langka. Hanya manusia berjiwa murni yang memiliki ilmu itu. Tak kusangka, ternyata Kiai Hidayat tidak bisa dianggap enteng, bisiknya geram. Dengan tangan mengepal, matanya melotot merah. Matahari pagi bersinar cerah menyusup di sela-sela dari atap toko. Bu Surti duduk di bangku kayu depan tokonya. Tangannya meremas ujung kain jarik. Pandangannya tak lepas dari jalan menuju minimarket Kiai Hidayat. Dari sana, terlihat jelas lelaki itu sehat walafiat. Pak Kiai sedang menyapu, sedangkan istri Kiai Hidayat menyalami pembeli sambil tersenyum ramah. Dia masih segar bugar. Bagaimana bisa? Mestinya semalam dia sudah terkapar. Gumam Bu Surti pelan, rahangnya mengeras. Pak Karto keluar membawa baki berisi botol minyak goreng. Ngapain? Dari tadi melotot ke sana. Lah, mata-mataku dewe bukan matamu kok. Bikin tambah panas aja, sahut Bu Surti kesal. Udahlah, fokus sama dagangan kita. Tidak usah liatin toko orang terus, sambung Pak Karto. Ucapan itu hanya membuat Bu Surti makin kesal. Ia berdiri menutup pintu toko dengan kasar. Aku keluar sebentar. Bu Surti pergi menaiki sepeda motornya. Pak Karto hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Sementara di dalam rumah Mbok Kantil masih berbau kemenyan yang menyengat, bekas semalam. Perempuan tua itu duduk di lantai, memelototi baskom yang berisi air hitam. Mbok, suara Bu Surti terdengar dari luar. Buka pintunya, Mbok. Mbok Kantil menyibakkan tirai bambu. Pagi-pagi gini, kamu sudah datang, Sur. Kenapa? Bu Surti langsung duduk bersila, menatap dukun itu tajam. Sudah aku kasih uang, kenapa Kiai itu masih segar bugar? Semalam seharusnya dia sudah mati, Mbok. Mbok Kantil menghela nafas. Si Mbok sudah bilang, dia bukan orang biasa. Rumahnya dilindungi benteng jaring laba-laba bercahaya. Banaspatiku tidak bisa tembus. Itu pelindung langka, bukan sembarangan. Saya nggak peduli. Kirim lagi Banaspati yang lebih kuat, yang lebih besar dan lebih ampuh. Surti, suara Mbok Kantil merendah, tapi matanya tajam. Bu Surti yang dipanggil cuma melirik. Mbok Kantil hanya menghela nafas kasar menghadapi pasien yang keras kepala. Sekali lagi si Mbok mengingatkan kau, Sur. Kekuatan Raja Banaspati itu ada harganya. Banaspati yang kau pinta itu sangat berbahaya. Kalau gagal dia tidak akan mau kembali ke asalnya sebelum ada korban nyawa. Bu Surti memajukan tubuhnya. Apapun resikonya, saya ambil, Mbok. Yang terpenting Kiai itu mampus. Kalau kau yang kena bagaimana? Santet berbalik. Mbok Kantil menyipitkan mata. Bu Surti mendengus, sedikit ragu. Saya yakin berhasil, jadi tidak mungkin saya yang kena.
Mbak urus saja semuanya. Saya berani bayar santet Raja Banaspati lebih mahal. Mbok Kantil terdiam sejenak, lalu mengambil kantong kain hitam dari rak bambu. Dari dalamnya, ia keluarkan keris dengan sarung kayu jati asli. Kalau begitu, malam nanti kita mulai. Satu hal yang harus kau ingat, Banaspati jenis ini haus darah. Kalau sampai gagal, dia akan mencari tuannya dan menjadikanmu korbannya. Saya tidak peduli, yang penting Pak Kiai itu mati. Dia hidup juga bikin dadaku sesak, sahut Bu Surti dengan suara keras, matanya berapi-api penuh kebencian. Baiklah Surti, kalau kau bersikeras, untuk dapatkan hasil yang maksimal, persyaratannya cukup berat, dan hanya pada malam Jumat Kliwon aku bisa melakukannya, kata Mbah Kantil tegas dengan sorot mata tajam. Syaratnya bayaranmu ditambahkan, Mbok. Iya kan? Tak usah khawatir, Mbok. Saya Surti pasti akan bayar Simbok lebih besar dari kemarin, saut Surti pongah sembari menepuk dadanya. Bukan itu. Syaratnya sediakan darah anak ontang-anting dan ayam cemani serta telur ayam kampung. Santet Raja Banaspati cuma bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon dan saat jam ganjil. Faham? Bentak Mbok Kantil dengan mata melotot ke arah Bu Surti. Sampai perempuan sombong itu kaget, bahunya berjengit. Faham, Mbok, jawabnya takut. Pergi, bentak Mbok Kantil. Bu Surti bangkit dari duduknya, bergegas keluar dengan jalan terburu-buru. Ia sangat takut melihat Mbok Kantil marah. Malam itu, Bu Surti tampak gelisah. Ia mondar-mandir, tak karuan. Pak Karto yang memperhatikannya sampai bingung. Kamu kenapa toh, Bu? Ah, nggak apa-apa, Pak, jawabnya sembari kembali duduk menyeruput kopinya. Bu, ada yang mau Bapak bicarakan. Tadi siang Pak Likin datang, dia minta pekerjaan buat Siwati. Yo Bapak terima saja. Kasihan Siwati itu nggak punya siapa-siapa, sudah sebatang kara. Siwati, keponakannya Pak Likin yang di kampung sebelah. Kapan dia datang? Tanya Bu Surti antusias. Sore ini dia datang, suruh tidur di kamar belakang saja bareng Bik Warmi, kata Pak Karto. Bu Surti mendengar kabar baik. Dari sudut bibirnya dia tersenyum. Tak usah dicari, anak ontang-anting datang dengan sendirinya. Nanti malam aku minta sedikit darahnya, gumamnya dalam hati. Sore itu angin bertiup aneh, seperti menyambut niat jahat Bu Surti. Wati, pembantu baru, diantar oleh Bik Warni menuju kamarnya. Bu Surti mengikutinya dari belakangnya. Tiba-tiba ia memanggil Bik Warni. Bik Warni, setelah Wati istirahat sebentar, suruh dia ke kamarku, bawa kopi hangat. Injih, Bu, jawab Warni. Dalam kamar Bu Surti, perempuan itu sudah duduk di bibir ranjang, mempersiapkan rencananya untuk Wati. 1 jam kemudian, gadis remaja itu datang membawa kopi. Dengan sengaja Bu Surti berpura-pura limbung menabrak Wati hingga cangkir kopinya jatuh ke lantai dan pecah. Duh, kepalaku pusing, kata Bu Surti pura-pura. Wati kaget dan ketakutan. Ia segera memungutinya. Maafkan aku, Bu. Aku... Udah, gak usah dibereskan. Aduh, kepalaku, kata Bu Surti pura-pura sambil kakinya menginjak telapak tangan Wati yang sedang memunguti pecahan cangkir. Ah! Pekik Wati. Waduh, tanganmu terluka ya? Darahnya banyak sekali. Bu Surti meraih mangkok kecil untuk menadahi darah Wati. Biar lantainya gak bau amis kena darahmu. Wati hanya menurut saja ketika telapak tangannya ditarik ke atas mangkuk. Bu Surti memencet telapak tangan Wati berdalih agar tak infeksi. Serasa cukup, ia membalut luka Wati. Lalu Bu Surti menyuruh Bik Warni membereskan pecahan beling yang berserakan, sedangkan Wati suruh istirahat. Bu Surti tersenyum puas. Persyaratannya sudah lengkap. Ketehan ontang-anting. Dia akan datang nanti malam ke rumah Mbok Kantil. Malam telah tiba. Hanya terdengar suara jangkrik. Bu Surti mengendap-endap keluar rumah di saat Pak Karto terlelap. Ia melangkah cepat, menembus dinginnya udara malam menuju rumah Mbok Kantil dengan sepeda motornya.
Bu Surti membawa persyaratan di dalam tas kainnya dan 1 ayam cemani. Sesampainya di rumah Mbok Kantil, bau kemenyan langsung menyambut hidungnya. "Persyaratannya sudah kau bawa semua?" tanya Mbok Kantil dengan suara serak dan menatap tajam. Bu Surti mengangguk, lalu menyerahkan mangkok kecil yang berisi darah anak ontang-anting, serta 3 telur ayam kampung dan 1 ekor ayam cemani hitam. "Bagus, semuanya sudah lengkap," gumam Mbok Kantil sambil menatap tajam. Tanpa ragu, Bu Surti mengeluarkan 3 gepok uang lusuh dan meletakkannya di meja kecil di hadapan sang dukun. "Ini uang tambahannya, Mbok." Mbok Kantil mengangguk, lalu berkata, 2 hari lagi malam Jumat Kliwon. Pasti kali ini Kiai Hidayat akan kena." "Saya sudah tak sabar rasanya," sahut Bu Surti pelan. Mbok Kantil tak menjawab, hanya tersenyum penuh misteri dengan sorot mata dingin. Malam-malam pun berlalu, akhirnya malam Jumat Kliwon pun tiba. Di halaman belakang rumah Mbok Kantil, dia menyiapkan lingkaran tanah yang dilumuri darah ayam cemani hitam. Di tengahnya meja kecil bertaplak warna hitam. Di atasnya baskom tembaga berisi kembang 7 rupa. Ada mangkuk dari tanah liat, mengeluarkan asap berbau kemenyan. "Semuanya harus tertata rapi, jangan ada yang ketinggalan. Jam ganjil 2 jam lagi," gumam Mbok Kantil sambil menata persyaratan di atas meja hitam, memastikan tidak ada yang ketinggalan. Tidak lupa darah ontang-anting dituang ke wadah piring kecil tanah liat, ditaburi bunga 7 rupa. Di situ juga ada nampan berisi bekakak ayam cemani dan 3 telur ayam kampung. Mbok Kantil dengan pakaian serba hitam ikat kepala hitam, duduk bersemedi beralaskan tikar anyaman menunggu jam ganjil tiba. Jam ganjil telah tiba, tepat pukul 1 dini hari. Mbok Kantil menyalakan semua obor, lalu bersemedi, mulutnya komat kamit, membaca japmi jampi. Kemudian ia berteriak, "Ah!" Suaranya menggelegar, memecahkan kesunyian malam. Kedua tangannya ke atas, lalu telapak tangannya berputar, angin menderu. "Raja Banaspati, ada tugas dari tuanmu, Surtini binti Waryo. Hadirlah, hadir!" Api obor bergoyang tak beraturan. Darah ontang-anting yang sudah bercampur dengan air kembang dicipratkan pada obor-obor itu dan tiba-tiba nyala api semakin besar, membentuk bola api raksasa. "Selamat datang Raja Banaspati. Ada tugas untukmu dari tuanmu, Surtini bin Waryo. Habisi Kiai Hidayat sekarang juga." Bola api itu melayang bergerak naik turun, tanda mengerti. Kemudian melesat pergi, membumbung tinggi terbang ke arah timur menuju rumah Kiai Hidayat. Sementara di rumah Kiai Hidayat, ia akan berwudu untuk menunaikan sholat tahajud. Tiba-tiba di atap rumah terdengar suara mengaung seperti 1000 tawon sedang menggerubuti rumahnya. "Astagfirullahaladzim," gumamnya. Kiai Hidayat kembali fokus, tak memperdulikan suara itu. Setelah berwudu dan membaca doa selesai, Pak Kiai bersedekap, memejamkan mata. Ia melihat ada tamu di luar dengan niat jahat. Bergegas ia keluar rumah, dan Banaspati besar sedang berputar-putar di atap rumah. "Turunlah, aku di sini menemuimu," kata Pak Kiai pelan, tapi suara itu menggema di pendengaran makhluk Banaspati. Bola api raksasa itu turun dan jatuh menggelinding ke tanah, lalu membesar dan membentuk seorang lelaki kekar dengan kepala berapi. Kiai Hidayat tak gemetar sedikit pun. "Assalamualaikum wahai makhluk Allah," sapanya. Raja Banaspati hanya menggeram. "Apa maksud dan tujuanmu mencari aku?" Lagi-lagi Raja Banaspati tak menjawab, hanya geramannya semakin keras, menandakan tidak suka ditanya-tanya. "Siapa yang menyuruhmu?" Makhluk itu tak menjawab, malah menyerang dengan semburan api dari mulutnya. Pak Kiai berhasil menghindar dengan ajian meringankan tubuh yang dimilikinya. Mendadak tubuhnya ringan seperti kapas. Ia menghindari semburan api. Kini Pak Kiai berdiri tegap dengan sorot mata tajam, lalu mulutnya membaca pelan 3 surah sakti dan ayat kursi sebagai ilmu pamungkasnya. Meski pelan nadanya, tapi suaranya Pak Kiai mampu membuat Raja Banaspati memegang telinganya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tasbih pada tangannya dipegang erat dengan hentakan dari dalam perut. Mulutnya mengucapkan, "Allahu Akbar." Tasbih itu dilemparkan tepat mengenai Raja Banaspati. Makhluk itu terjungkal ke belakang lalu bangkit dengan susah payah. Makhluk itu memegangi dadanya. Raja Banaspati tak menyerah. Ia mengumpulkan kekuatannya. Kedua tangannya mengeluarkan api. "Ajian Segoro Geni," gumam Kyai Hidayat. Ia mundur selangkah, menyiapkan kuda-kuda pada kakinya. Tangannya menyilang di dada, lalu dihentakkan kedua tangannya. Dari telapak tangannya, ia memegang tasbih. Keluar air deras, menghantam bola-bola api kecil berterbangan hingga mati. Kyai Hidayat mengeluarkan ajian Segoro Banyu. Tangan kiri menghentak dengan ajian Kontak Rogo, hingga Raja Banaspati terdorong menghantam pohon besar. "Ah!" teriakannya dengan suara serak, berat dan kasar. Raja Banaspati berubah menjadi bola api, lalu pergi terbang ke atas, melewati rumah penduduk dan hilang di kegelapan malam. Malam itu, udara terasa berat seperti ada sesuatu yang tak biasa menyelimuti desa. Di dalam rumahnya, Bok Kantil duduk bersila di depan tungku kecil yang apinya hampir padam. Bau kemenyan semerbak menguar di udara, tapi tatapan matanya penuh kekesalan. "Wah, sial," umpat Bok Kantil. Raja Banaspati yang ia kirim untuk menghancurkan Kyai Hidayat kembali ke rumahnya, mengitari pekarangan dengan gerakan melingkar. Lidah apinya menjilat-jilat memancarkan hawa panas, membuat kulit terasa terbakar. "Gagal lagi, dia sangat sakti," kata Bok Kantil menggebrak meja hitam. Bok Kantil tahu ini bukan tanda baik. Santet yang berbalik berarti ada kekuatan yang lebih besar mengalahkan ilmunya. Perempuan tua itu bukan orang yang mau kalah. Dengan nada rendah tapi penuh tekanan, ia bicara pada makhluk itu. "Raja Banaspati, aku bukan tuanmu lagi. Kau sudah dibeli untuk membunuh, dan kau tahu siapa tuanmu sekarang. Pergi, jemput tuanmu, apapun yang terjadi." Makhluk itu bergetar. Menggeram keras lalu terbang ke arah barat, arah menuju rumah Bu Surti. Dalam sekejap, tubuh berapinya melesat ke langit, meninggalkan jejak panas di udara sebelum menghantam atap rumah Bu Surti dengan ledakan yang menggetarkan malam. Jeduar! Genteng rumah itu memerah seperti bara, lalu pecah berserakan. Api aneh itu tidak membakar kayu, tapi malah merembes seperti kabut panas, menyusup masuk lewat celah-celah dan langsung menghantam tubuh Bu Surti yang sedang terlelap. Dalam mimpinya, Bu Surti berada di tengah hutan lebat, bingung mencari jalan keluar. Ia berlari ke sana kemari, tapi kembali ke tempat semula dan tiba-tiba dari kejauhan, langkah berat terdengar mendekat. Sosok lelaki berbadan kekar dengan kepala berapi muncul dari balik pohon besar. Siapa kau?" Bu Surti panik. Ia mundur, wajahnya pucat, tubuhnya berbalik akan melarikan diri. Tapi dengan gerak cepat, lelaki itu tak lain, Raja Banaspati, menyambar tangan kirinya hingga Bu Surti tak bisa bergerak lagi. Perempuan setengah tua itu diseret dengan kasar. "Ikut aku, kau harus jadi penggantinya," kata Raja Banaspati serak dan berat. Bu Surti memberontak hingga membuat Raja Banaspati marah besar. Makhluk itu mencengkeram lehernya dan mengangkatnya tinggi. Bu Surti meronta, tapi tenaganya lenyap. Makhluk itu menjatuhkannya ke tanah. Bu Surti diinjak perutnya sampai ia menjerit kesakitan. Ampuni aku, apa salahku?" Makhluk itu tak menjawab. Mulutnya menyeringai, menunjukkan giginya yang merah menyala. Dada Bu Surti kemudian ditindih keras. Darah muncrat dari mulutnya. Jemari panasnya menusuk-nusuk seperti tombak yang membakar daging. Dada Bu Surti bersimbah darah yang keluar dari lubang luka. Lalu kembali lehernya dicekik kuat. Nafasnya tercekat, matanya melotot menahan sakit yang teramat sangat. "Sakit, ampuni aku." Suaranya lirih dan lemah. Bruk, bruk. Kepalanya dipukul bertubi-tubi. "Kepalaku sakit," teriak Bu Surti. Sejenak kemudian penglihatannya berkunang-kunang, lalu semuanya gelap. Pagi harinya, suara gaduh terdengar dari kamar Bu Surti.
Terdengar suara itu milik Pak Karto yang panik. "Bu, kenapa Bu?" teriak Pak Karto, bangun tidur kaget melihat istrinya meringis kesakitan dan wajahnya pucat. Tangannya memegangi dada sembari merintih. Kulitnya merah karena panas. "Sakit, Pak. Semua badanku sakit. Sakit," kata Bu Surti mengerang. Pak Karto memeriksa suhu tubuh Surti. Suhunya tinggi. Pak Karto lari keluar kamar memanggil putranya. "Joni, kemari. Ini ibumu kenapa?" Joni, anak lelaki Bu Surti yang masih belia, datang menghadap bapaknya. "Emangnya ada apa, Pak? Apa yang terjadi sama ibu?" tanya Joni. "Bapak nggak tahu, John," kata Pak Karto, tampak bingung dengan kejadian ini. Joni menerobos masuk dan melihat ibunya yang mengerang kesakitan. Wajahnya merah, tubuhnya merah karena panas. "Astagfirullahaladzim, kenapa bisa begini, Bu?" Pak Karto langsung menarik Joni. "Panggil Pak Kiai cepat." "Baik, Pak." Joni segera lari keluar rumah menuju ke rumah Kiai Hidayat dengan wajah pucat dan mata sembab. Sesampainya di rumah Kiai Hidayat, Joni langsung menjabat tangannya dan mencium tangan tanpa memberi salam terlebih dahulu karena panik. Kebetulan Kiai Hidayat sedang merapikan kitab suci yang hampir dibacanya. "Pak Kiai, tolong ibu saya," kata Joni menitikkan air mata. "Kamu kenapa sedih, John? Ada apa sama ibumu?" tanya Kiai Hidayat. "Ibuku sakit, Pak Kiai. Tiba-tiba saja bangun tidur badan ibu merah dan tubuhnya panas tinggi. Dadanya nyeri, perutnya sakit, kepalanya mau pecah. Tolong Pak Kiai," kata Joni. Kiai Hidayat menatap Joni lama. Dalam hatinya ia tahu persis apa penyebabnya Bu Surti sakit. Tetapi sebagai orang yang berpegang pada ajaran, ia tak tega melihat penderitaan siapapun, bahkan musuhnya. Tanpa banyak kata, ia mengambil tas kecil air yang sudah dibacakan doa. "Ayo nak, kita ke rumahmu sekarang sebelum terlambat," kata Kiai Hidayat mengajak Joni berangkat. Pak Kiai segera berjalan dengan terburu-buru. Joni membuntuti di belakangnya. Beberapa warga keluar, tetapi hanya berani melihat dari jauh. Mereka masih ingat malam tadi ada ledakan di rumah Bu Surti, tetapi warga tidak tahu siapa yang mengirim Banaspati itu. Seperti biasa, ada saja yang bisik-bisik dan ada juga yang basa-basi ingin tahu. Joni tidak memperdulikan bisik-bisik itu. Dalam pikirannya, ingin segera menolong ibunya. Kiai Hidayat dan Joni berjalan beberapa menit dengan langkah cepat. Mereka berdua masuk ke dalam rumah menuju kamar. "Pak, Bapak, kami sudah datang," panggil Joni. Pak Karto tergopoh-gopoh keluar kamar dan bersalaman pada Kiai Hidayat. Pak Kiai tersenyum ramah. "Di mana yang sakit?" "Istriku ada di kamar, Pak Kiai," jawab Pak Karto. Pak Karto mengajak Kiai Hidayat masuk ke dalam kamar. Tampak Bu Surti terbaring dengan wajah merah. Matanya setengah terbuka. Bibirnya kering dengan nafas yang berat, dan dadanya naik turun cepat. Tangannya gemetar sekali, ia meringis sambil memegangi perut dan dadanya. Tatapannya tertumpu pada Kiai Hidayat yang berdiri di pintu. Bu Surti kaget, karena orang yang akan dihabisi nyawanya masih sehat walafiat. "Kurang ajar, lelaki tua itu masih sehat-sehat saja," gumamnya dalam hati. Kiai Hidayat masuk. Ia berhenti sejenak berdiri di atas lantai kamar. Ada bercak darah segar, bekas muntahnya Bu Surti tadi yang sudah dibersihkan oleh Pak Karto. "Lantai ini bekas istri saya muntah darah," katanya. "Dadanya sakit seperti ditusuk-tusuk 1000 jarum," kata Pak Karto sambil menunjukkan lantainya. Kiai Hidayat manggut-manggut, lalu melangkah ke arah kursi dekat ranjang, menuangkan air doa ke gelas, lantas menyodorkannya. "Minum ini, Bu. Insya Allah akan meringankan sakitnya." Bu Surti memandangnya dengan mata yang masih menyimpan kebencian. "Gak mau," serunya, meski suaranya lemah. "Aku tidak sudi diobati olehmu." Joni terkejut. "Bu, Pak Kiai kesini mau ngobatin ibu." "Aku bilang tidak ya, tidak." Bu Surti memalingkan wajah. "Bawa aku ke rumah sakit saja." Pak Karto maju mendekat. "Bu, rumah sakit jauh. Jadi untuk meredakan sakit, minum air doa ini dulu sementara." "Aku gak mau." "Tidik!" Suara keras Bu Surti memenuhi ruangan. "Bu, kali ini dengarkan Bapak.
Lagi pula, ini penyakit aneh, bukan penyakit biasa. Biarkan Pak Kiai merajah ibu dengan air doa, jawab Pak Karto membujuk. Aku bilang bawa ke rumah sakit, teriak Bu Surti. Setelah itu ia batuk keras, darah kembali keluar dari mulutnya. Kiai Hidayat menarik nafas panjang. Kalau itu mau Bu Surti, saya tidak akan memaksa. Tapi ingat, penyakit ini bukan dari manusia, dan obat biasa tak selalu mempan. Kiai Hidayat berdiri memandang Joni sebentar dengan tatapan iba. Semoga Allah memberimu jalan. Tanpa berkata lagi, Kiai Hidayat meninggalkan rumah itu, diiringi tatapan Joni yang sedih. Setelah Pak Kiai pergi, Bu Surti mulai menggerang lagi. Rasa nyeri di dada semakin menusuk. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam, dan kepalanya berdenyut hebat. Pak Karto kebingungan, sedangkan Joni menangis di sudut. Gerimis menitik di atas genteng berjatuhan, menimbulkan suara ketikan di telinga. Di ruang tengah lampu gantung berkelip lemah, membentuk bayangan goyah di dinding papan. Bu Surti terbaring di atas tempat tidur dengan nafasnya yang berat. Kulitnya merah seperti terkena bara api, bibir kering pecah-pecah, selimut tipis membungkus tubuh yang menyusut drastis. Pak Karto duduk di tepi ranjang menuangkan air jahe ke dalam gelas. Bu, minum jahe hangat ini, sedikit saja, bujuk Pak Karto. Bu Surti menggeleng, suaranya serak. Gak mau, aku mau minum es, Pak. Ibu ada-ada saja, lagi sakit kok minum es, kata Pak Karto, sembari merapikan kain yang menutupi tubuh istrinya. Panas, Pak, kayak dibakar, kata Bu Surti. Sabar, Bu, perbanyak istighfar, sahut Pak Karto. Aku panggil mantri ya. Pak Karto mencoba bangkit. Tangan Bu Surti menahan, mencengkram erat pergelangannya. Panggil Mbok Kantil saja, Pak. Ibu mau bicara sama dia. Mbok Kantil? Tanya Pak Karto heran. Iya, Pak, panggil Mbok Kantil, kata Bu Surti memelas. Iya, nanti Joni panggil Mbok Kantil, jawab Pak Karto. Pak Karto terdiam lalu memanggil anak lelakinya. John, tolong jemput Mbok Kantil ke rumahnya, ujarnya singkat. Setelah Joni pergi, Pak Karto duduk di kursi teras. Ia termenung, nafasnya berat. Untuk apa istriku hendak bicara dengan Mbok Kantil? Apa ada hubungannya dengan penyakitnya? Pikirnya. Tak lama Joni sudah kembali membawa Mbok Kantil. Mereka bertiga masuk ke kamar. Surti, kamu nyuruh aku datang? Tanya Mbok Kantil sambil melirik tajam. Iya, Mbok. Bu Surti menatap Joni dan suaminya. Bapak dan Joni keluar dulu sebentar. Ibu mau ngomong sebentar sama Mbok Kantil. Pak Karto dan Joni saling pandang sesaat. Lalu mereka berdua beranjak pergi meninggalkan kamar. Mbok, Banaspati semalam gagal lagi ya? Tadi saya lihat Pak Kiai masih sehat, desak Bu Surti. Mbok Kantil tersenyum tipis. Dia bukan orang sembarangan. Tidak mudah mencelakakannya, apalagi membunuhnya. Kalau gitu, Mbok, tolong obati aku. Badanku panas semua, pinta Bu Surti memegangi dada. Mbok Kantil menggeleng pelan. Ora iso, Nduk. Kau sudah ada perjanjian sama Raja Banaspati. Kowe siap terima resikonya. Perjanjian itu tak bisa diubah. Simbok sudah mengingatkanmu sebelum bertindak, kan? Pak Karto menatap istrinya dengan wajah pucat. Hah? Perjanjian? Perjanjian apa, Sur? Sampean salah dengar itu, Pak, jawab Bu Surti mengelak. Surti, Simbok pulang dulu ya, pamit Mbok Kantil. Mbok, tolong aku, Mbok, kata Surti dengan suara pelan dan parau. Tapi Mbok Kantil terus melangkah pulang. Bu Surti menangis dan Pak Karto bingung. Tapi nalurinya merasakan ada hubungannya Mbok Kantil dengan penyakit istrinya. Sementara itu, lampu secara tiba-tiba meredup lalu menyala lagi. Bau hangus merayap pelan menusuk hidung. Bu Surti panik dari tempat yang gelap. Muncul dua lelaki membawa tombak dengan kepala berapi. Jangan bawa aku, teriak Bu Surti parau.
dengan air mata berlinang. "Kamu kenapa, Bu?" tanya Pak Karto bingung melihat keadaan istrinya yang semakin kacau. "Pak, usir mereka, Pak. Aku gak mau ikut mereka. Gak mau. Lepasin tanganku." Bu Surti kalap. Dua sosok itu melangkah maju. Tiap langkahnya menimbulkan suara berderak seperti kayu terbakar. Api di kepalanya berdesis. "Raja Banaspati meminta kami menjemputmu," kata salah satu prajurit Banaspati. Tidak mau. Usir mereka, Pak!" teriak Bu Surti. Sementara itu Pak Karto dalam kebingungannya berusaha menenangkan istrinya. Ia memeluk Bu Surti. "Astagfirullah, tenang Bu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Cuma ada kita. Joni sedang mengantarkan Mbok Kantil." "Aku takut, Pak." Bu Surti menangis terkuku. "Wes, sing tenang. Sore ini kita ke rumah sakit pakai mobil Pak Lurah. Sambil nunggu mobilnya datang lebih baik istirahat dulu," kata Pak Karto. Bu Surti mengangguk pelan, kemudian membaringkan tubuhnya dan terlelap. Pak Karto dengan setia duduk di kursi dekat ranjang, menemani istrinya. Dalam tidurnya, Bu Surti mengigau. "Mereka mau tarik aku. Mereka mau bawa aku. Ah!" Surti, bangun. Kamu kenapa lagi?" Pak Karto panik. Ia menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Bu Surti terhenyak dari tidurnya, nafasnya memburu. "Mereka datang lagi, Pak." "Mereka siapa, Bu?" tanya Pak Karto. "Prajurit Ban." Bu Surti tak melanjutkan ucapannya. "Ya sudah, nanti saja ceritanya. Mobilnya sudah datang." Pak Karto membantu istrinya turun dari tempat tidur. Pintu diketuk dari luar, terdengar suara Bibi Warni memanggil. "Pak, mobilnya sudah datang." Pak Karto bergegas. "Bantu aku bawa Surti ke rumah sakit, Bi." Bibi Warni terkejut melihat tubuh majikannya yang ringkih. "Ya Allah, lah kok bisa begini?" "Saya juga nggak tahu, Bi. Ayo, bantu saya bawa Bu Surti ke mobil." Saat Karto mengangkat istrinya, Bu Surti membisik di telinganya. "Mereka ikut di belakang kita." "Diam, Sur, jangan ngelantur terus," kata Pak Karto. Pak Karto, Bibi Warni, dan Joni yang baru saja tiba segera bergegas mengangkat tubuh Bu Surti yang lemas namun masih meronta. Nafasnya terengah-engah, keringat membanjiri wajahnya. Mereka tak membuang waktu, langsung memasukkannya ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Bu Surti terus meracau dengan suara serak. Matanya sesekali melotot ke arah kaca belakang. "Dia ikut. Banaspati itu ikut!" teriaknya. Tubuhnya menggigil. "Surti, sadar, tidak ada apa-apa." Pak Karto mencoba menenangkan sambil memacu mobil. Aku bisa lihat api itu. Dia mau tarik aku. Dia ada di belakang kita." Bu Surti meronta, tangannya menunjuk kaca belakang. Bu Deyati memeluknya erat. "Astagfirullah, jangan ngomong sembarangan, Sur. Itu cuma bayanganmu," kata Pak Karto. Bu Surti justru menjerit, seolah benar-benar melihat sosok berapi yang membuntuti mobil mereka. Di perjalanan, wiper mobil tua meraung. Jalanan kampung sepi, hanya suara hujan dan mesin. Dia di luar." Suara Bu Surti nyaris tak terdengar. Pak Karto melirik kaca spion. Dalam remang, api bergerak sejajar dengan mobil. Wujud prajurit itu berlari dan matanya tak lepas menatap mereka. "Apa itu?" Pak Karto menekan gas. Tiba-tiba suara berat terdengar di telinga Bu Surti meski jendela tertutup rapat. "Kau takkan lolos, Surti." Bu Surti menoleh keluar. Sosok itu berlari di samping. Senyum lebar menampakkan gigi, menyala seperti bara. Api di kepalanya menari, menyembur setiap kali ia membuka mulut. "Kenapa aku?" Bu Surti bergetar. "Kau tuanku, nyawamu sebagai pengganti." Suaranya menggelegar seperti bara meledak. "Pergi, aku tidak mau ikut kamu," kata Bu Surti dengan suara keras dan bergetar. Sosok itu tertawa, tawa berat bercampur desis api. "Tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Joni memeluk ibunya yang gemetar. "Abaikan, Bu, apa yang ibu dengar dan lihat, hiraukan." Mobil mereka sudah sampai di rumah sakit. Seketika api itu pergi, menjauh dan menghilang. Di rumah sakit, perawat tergopoh membawa Bu Surti ke ruang perawatan. Cekatan sekali. Karto berdiri di koridor rumah sakit, bajunya basah, matanya merah. "Pak, Bapak,
panggil Joni mendekat. Sepertinya ini bukan penyakit medis, Pak. Lebih baik panggil Pak Kiai lagi saja, saran Joni. Benar, John. Bapak akan panggil Pak Kiai Hidayat lagi, biarpun ibumu menolak. Sementara dalam ruang kamar perawatan, Bu Surti menatap ke langit-langit, bibirnya bergerak pelan. Apa dia ada di sini? Karto mendekat. Dibajak dekat lemari dan dia nunggu saatnya tiba, kata Bu Surti ketakutan sambil menunjuk lemari. Bau hangus kembali memenuhi ruangan. Suara langkah berat mendekat meski lantai tetap kosong. Dia bilang waktuku habis. Air mata Bu Surti jatuh. Pak Karto keluar diam-diam menghubungi sang kiai. Pak Kiai, sepertinya Surti bukan kena penyakit biasa. Ada yang mengganggu istriku, Pak Yai. Pak Karto, tenang. Saya akan berusaha mengobati Bu Surti, kata Kiai Hidayat berusaha menenangkan Pak Karto agar tidak panik. Perjalanan ke rumah sakit tak semulus yang diperkirakan. Dalam perjalanan ada saja hambatan pada kendaraan yang akhirnya perjalanan memakan waktu hingga 3 jam yang seharusnya hanya 2 jam saja. Setelah sampai di rumah sakit, Pak Kiai langsung menuju ruang rawat inap. Sesuai nama yang diberikan oleh Pak Karto melalui pesan hijau, tak lupa ia membawa kitab suci dan air di botol mineral. Mana Bu Surti? Tanya Pak Kiai setelah bertemu dengan Pak Karto. Pak Karto mengantar Kiai Hidayat masuk ke ruang rawat inap dan memberikan bangku untuk duduk di tepi ranjang. Kiai Hidayat membaca ayat-ayat suci. Lampu berkedip pelan, udara kamar menekan dada. Bu Surti menatap Kiai dengan mata memohon. Pak Kiai, dia di belakang Bapak. Pak Karto menoleh. Bayangan merah besar muncul sesaat. Minum ini, Surti. Kiai menyodorkan gelas. Tiba-tiba suhu kamar naik. Dari sudut kamar prajurit itu muncul penuh. Api di kepalanya menjilat langit-langit. Matanya merah menyala. Waktumu habis. Raja Banaspati memerintahkan kami membawa kau, Surti. Sosok itu menunduk ke wajah Bu Surti. 2 sosok prajurit Banaspati mencengkram tangan Bu Surti. Pergi! Bu Surti berteriak. Raja Banaspati muncul dan memegang ujung kepala Bu Surti dan teriakan terdengar. Ah! Tubuh Bu Surti tersentak. Matanya membelalak lalu terkulai. Kondisi mayit mengenaskan, dada gosong. Darah mengalir dari mulut. Bau hangus memenuhi ruangan dan mata melotot. Pak Karto memeluknya. Surti, jangan tinggalin aku. Pak Kiai menutup mata Bu Surti dengan kain putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diampuni dosanya. Pak Karto menangis. Joni juga menangis. Dan Bik Warni menangis tanpa suara. Tatapan kehilangan tampak di sorot matanya. Meski cerewet, tapi Bu Surti pernah berbuat baik padanya. Tabahkan hati kalian, ikhlaskan Bu Surti agar tak memberatkannya dalam perjalanan ke alam baka, kata Kiai Hidayat. Meski Kiai Hidayat tahu kemana ruhnya Bu Surti dibawa, tapi Kiai Hidayat tetap mendoakannya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Endara Kimi dalam judul Kiai Sakti dan Ajian Banaspati, Santet Raja Banaspati. Mohon maaf jika ada salah intonasi dalam membacakan cerita ini. Terima kasih untuk Kak Endara Kimi dari Sayap Emas, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak di YouTube channel Fakta Sejarah. Tetapi Fakta Sejarah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.